Puji nama Tuhan, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita masuk di dalam pertemuan kedua, masih dalam pelajaran yang pertama yang berjudul apa? Allah hadir dalam alam semesta. Nah, ini kita pertemuan kedua. Nah, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, juga memberkati anak-anak-Mu. Kiranya anak-Mu boleh mengenal Tuhan melalui pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, anak-anak bersyukur ya. Kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu meskipun melalui video seperti ini ya. Di samping ini ada gambar berdoa dan kita sudah melakukan berdoa. Nah, mungkin anak-anak ada pertanyaan untuk minggu yang kemarin. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA-nya Pak Titus ya. Kalian siapkan buku tulis, pensil, Alkitab, atau buku bacaan tentang penciptaan alam semesta. Nah, untuk minggu depan Pak Titus akan kasih kalian seperti modul. Pak Titus kasih kalian modul supaya kalian bisa belajar di rumah. Kalau tidak sempat buka video, kalian buka modul. Kalau nggak ngerti, kalian baru buka videonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang hari-hari penciptaan yang ada 6 hari. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Dan hari yang keempat Tuhan ciptakan benda-benda langit, hewan air dan udara seperti ikan dan burung, dan juga hewan-hewan yang ada di darat. Ya, itu sekilas yang kemarin. Sekarang kita kembali lagi kok angel. Oke. Bacaan kita tetap dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 121 ayat 6. Dan kalian sudah membaca juga di dalam Mazmur pasal yang ke-104. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Alam semesta ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan manusia. Jadi anak-anak perhatikan bahwa semua alam semesta ini diciptakan Tuhan adalah untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari yang bisa kita rasakan adalah apa? Ciptaan Tuhan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Tuhan ciptakan terang pagi hari. Matahari bisa menyinari semua bumi, seluruh bumi, mulai pagi sampai sore hari. Ada belahan bumi yang pagi, ada belahan bumi yang sore, siang, dan malam. Nah, matahari itu berguna selain untuk menerangi bumi juga banyak lagi kegunaannya. Kalau kalian, contohnya kalian itu mengeringkan baju, itu juga menggunakan sinar matahari meskipun ada mesin pengering. Tapi kebanyakan tetap menggunakan sinar matahari. Nah, petani garam itu juga. Jadi membuat garamnya, prosesnya itu juga pakai sinar matahari. Nah, malam itu ditandai dengan hadirnya tenggelamnya matahari, dan biasanya kalau malam itu ada bulan dan juga ada bintang-bintang. Nah, terus terang inilah yang membuat manusia memahami waktu untuk bekerja atau waktu untuk istirahat. Jadi adanya terang, siang, dan malam itu membuat manusia paham bahwa kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus beristirahat. Pada zaman dahulu, orang bekerja tetap pada waktu hari siang, tetapi malam mereka beristirahat. Tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang ada orang yang bekerja waktu malam pun mereka masih tetap bekerja. Oke, terus cakrawala atau langit, karena itu diciptakan Tuhan pada hari yang keberapa? Cakrawala, masih ingat? Ya, benar, pada hari yang kedua. Nah, pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Itu cakrawala atau langit berfungsi membatasi air yang di atas, yang di bawah. Yang di bawah itu air yang di bumi, yang di atas itu air yang di udara. Contohnya apa? Contohnya mendung. Ya, awan. Nah, awan itu sebenarnya itu air, tapi menjadi uap air tetap nanti turun menjadi hujan. Langit itu tempatnya benda-benda penerang seperti bulan, matahari, dan juga bintang. Oke, bolak-balik ya. Matahari berguna, nah ini
Gunanya matahari bisa menjemur baju, maksudnya mengeringkan baju, menjemur ikan asin. Kalau sekarang caring ya, jam 10 gitu caring, membuat badan kita sehat. Nah itu matahari itu bukan menghasilkan vitamin D, tapi merangsang timbulnya vitamin D yang ditimbulkan oleh tubuh. Jadi tidak menghasilkan vitamin B, tapi sinar matahari pagi itu merangsang tubuh untuk memproduksi vitamin D. Tumbuhan untuk Tuhan menciptakan tumbuhan juga untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen, selain bisa untuk dimakan ya. Lanjut lagi, hewan juga diciptakan untuk kebutuhan manusia, bisa dikonsumsi daging, susu, telur, bulunya. Buat kemucing itu bulu ayam, buat apa? Bulu tangkis itu bulunya angsa. Terus ada lagi laut. Nah, laut bisa untuk transportasi, juga bisa untuk wisata. Kalian juga bisa sebutkan yang lain. Apa fungsi tumbuhan yang lain? Apa fungsi hewan-hewan yang lain? Nah, kuda diambil tenaganya. Terus apa lagi? Monyet buat sirkus, tanda monyet, tanda bedes itu. Itu kan itu fungsinya buat manusia sehingga kamu terhibur. Laut, apalagi selain transportasi dan wisata. Sumber daya laut. Nah, diambil ikannya untuk kalian makan boleh juga. Daratan bisa untuk tempat hidup manusia, tempat bercocok tanam, tempat tinggal hewan, tempat hidup tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi semua ciptaan Tuhan itu sangat berguna bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan memberikan manusia kuasa untuk apa? Untuk mengolah semua ciptaan Tuhan. Supaya ciptaan Tuhan itu tetap ada sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau alam itu rusak semuanya, maka manusia akan susah. Makanya kita sebagai manusia harus mentaati Allah dengan apa? Dengan menjaga ciptaan Tuhan. Oke, nah ini tugas-tugas kalian, membuat video yang berisi, membuat contoh hidup mengasihi alam ciptaan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya menyiram tanaman, contohnya. Jangan lupa juga menyebut nama. Jadi kalian membuat video gini, halo selamat pagi atau selamat siang, shalom. Saya akan memberikan sebuah contoh hidup mengasihi alam. Contohnya menyapu halaman. Nah, kalian nyapu itu kamu foto atau kamu syuting. Waktu menyiram tanaman itu kamu syuting gitu ya. Atau memberi makan ikan itu disyuting, direkam, terus dikirim ke grup. Oke? Hari ini cukup sekian. Hari ini kita belajar bahwa semua ciptaan Tuhan itu berguna bagi manusia, sehingga manusia wajib untuk mengusahakan alam, menjaga alam supaya alam tetap baik, tetap ada, tetap lestari gitu. Oke, kita berdoa yuk. Sorry. Ini tetap bususan itu istrinya Pak Titus. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur selesai kami beribadah melalui pelajaran hari ini. Kiranya kami boleh tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengenal kami, Engkau mencintai kami dengan memberikan alam semesta buat kami, supaya kami bisa hidup, dan kiranya kami juga bisa memelihara alam semesta, termasuk lingkungan sekitar kami, dengan kami menyapu, membersihkan rumah, membersihkan halaman, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, memberi makan hewan, juga banyak hal yang bisa kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, hari ini cukup sekian dan Tuhan memberkati kalian. Amin.